Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Yang kami hormati Dr. Oktio Franky Biantaro MPD, dan tak lupa kepada teman-teman kelas B Pasca Sarjana S3 yang saya banggakan. Di sini saya Ulfa Nurul Masrurah, NIM 12.010.20.0040 akan menjelaskan sedikit tentang konversi nilai kuantitatif menjadi kualitatif dalam evaluasi pendidikan dan kinerja guru PAI menggunakan acuan norma. Pada kesempatan kali ini, sebagai tugas mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI yang diampu oleh beliau Dr. Oktio Franky Biantaro MPD. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian konversi nilai kuantitatif menjadi kualitatif. Konversi ini merupakan perubahan nilai yang semula berupa angka-angka menjadi uraian kata. Tahap ini biasanya digunakan dalam analisis data penelitian pengembangan R&D atau Research and Development. Pengubahan ini disesuaikan kriteria penilaian skor ideal berskala 5. Untuk contohnya seperti di tabel itu ada presentase skor, kualifikasi, dan keterangan. Contohnya yang nomor 1, presentasi skor 80% sampai 100% itu kualifikasinya sangat baik dan keterangannya sangat layak. Langsung saja yang nomor 5 itu kurang dari 20%. Dalam artian kualifikasi itu sangat kurang baik sehingga keterangannya itu sangat tidak layak. Jadi dalam kolom ini bisa dilihat bahwa persentase skor itu minimal itu berkisar antara 60% sampai 80%. Itu minimal baik sehingga layak untuk digunakan. Yang kedua tentang evaluasi pendidikan. Menurut Raptiller mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan yang dicapai. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang hubungannya dengan dunia pendidikan. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi atau evaluator. Sedangkan objek atau sasaran evaluasi adalah apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilai untuk dievaluasi. Sasaran dalam evaluasi ini meliputi input, transformasi, dan output. Selanjutnya tentang kinerja guru PAI. Yang pertama, pengertian kinerja. Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata performance. Kata performance berasal dari kata to perform, yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti prestasi belajar, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, untuk kerja atau penampilan kerja. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Yang kedua, standar beban kerja guru. Standar beban kerja guru mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mana dalam pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan
pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Yang ketiga ada penilaian kinerja guru. Itu ada dua. Yang pertama, menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan, dan yang kedua, menghitung angka kredit yang diperoleh oleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan. Selanjutnya, aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Yang ada 3 aspek. Yang pertama, proses pembelajaran, yang kedua, proses pembimbingan, dan yang ketiga, pelaksanaan tugas tambahan. Masalah umum yang sering terjadi di dalam suatu penilaian kinerja itu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama, standar kinerja yang tidak jelas. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, kecenderungan sentral. Yang keempat, terlalu longgar atau terlalu keras. Dan yang kelima, berprasangka atau bias. Prinsip utama dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru. Yang pertama, berdasarkan ketentuan. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Yang ketiga, berdasarkan dokumen penilaian kinerja guru. Dan yang terakhir ada dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja guru. Menurut Siti Fajar dan Trihero mengemukakan bahwa ada 20 macam tujuan informasi kinerja yang dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Yang kedua, pengembangan dan menekankan pada adanya perubahan dalam diri seseorang sepanjang waktu. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Yang keempat, dokumentasi. Manfaat penilaian kinerja guru. Yang pertama, mengembangkan staf melalui in-service training. Yang kedua, mengembangkan karir melalui in-service training. Yang ketiga, hubungan yang semakin baik antara staf dan pemimpin. Yang keempat, pengetahuan lebih mendalam tentang sekolah dan pribadi. Yang kelima, hubungan produktif antara penilaian dengan perencanaan dengan pengembangan sekolah. Yang keenam, kesempatan belajar yang baik bagi siswa. Dan yang ketujuh, peningkatan moral dan efisiensi sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru itu ada 4. Yang pertama ada gaji, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga lingkungan kerja fisik, yang keempat kepemimpinan. Selanjutnya tentang guru pendidikan agama Islam atau dikenal dengan guru PAI. Menurut Atiyah Al-Abrosh, guru agama adalah guru spiritual bagi seorang murid dengan maksud memberikan santapan rohani berupa pelajaran akhlak dan budi pekerti yang luhur. Syarat-syarat guru pendidikan agama Islam itu berdasarkan peraturan pemerintah 1619 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yaitu yang pertama kualifikasi akademik pendidikan atau dikenal dengan S1. Yang kedua, latar pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang keempat, sertifikasi profesi guru. Tugas dan kewajiban guru pendidikan agama Islam. Tugas utamanya yaitu mendidik, menumbuhkan, dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan serta membina anak didik dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama kepadanya. Sedangkan fungsi guru itu ada 4. Yang pertama sebagai dai, yang kedua sebagai pengajar, yang ketiga sebagai pendidik, dan yang keempat sebagai konsultan. Penjelasan selanjutnya tentang penilaian acuan norma. Sistem merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai kelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok siswa, karena semua siswa memiliki kemampuan yang sama yang disebabkan adanya perbedaan kemampuan intelijensi, quotient atau IQ, latar belakang pendidikan atau yang lainnya.
Penggunaan PAN ini sangat tergantung kepada jenis kelompok, tempat, dan waktu. Kelompok yang homogen akan berbeda dengan kelompok yang heterogen. Tujuan dan fungsi penilaian acuan norma yaitu untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam suatu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Penilaian ini pada umumnya digunakan untuk seleksi. Soal yang dibuat harus dibuat dengan tingkat kesukaran yang bervariasi sehingga memberikan kemungkinan jawaban peserta didik juga bervariasi. Kemudian menentukan nilai akhir siswa dengan penilaian acuan norma atau PAN. Itu ada 4 langkah. Yang pertama, mencari skor mentah setiap peserta didik. Yang kedua, menghitung rata-rata aktual yang melambangkan prestasi belajar kelompok. Yang ketiga, menghitung standar deviasi dan mencerminkan variasi dari skor-skor mentah dari hasil ujian yang dicapai siswa. Yang keempat, menyusun pedoman konversi. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa konversi nilai kuantitatif menjadi kualitatif dalam evaluasi pendidikan dan kinerja guru PAI menggunakan acuan norma adalah peralihan proses pengumpulan data terkait tujuan yang akan dicapai di dunia pendidikan yang berupa data-data statistik diubah menjadi data deskriptif dengan tujuan mempermudah dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan syariat Islam. Tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi pendidikan agama dan penilaian peserta didik dilakukan sesuai dengan kemampuan siswa. Bahwasanya tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama yang disebabkan adanya perbedaan kemampuan intelligence quotient atau IQ latar belakang pendidikan atau yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Tentunya banyak kesalahan atau kehilafan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.